Ada nggak sih narasumber yang nyebelin, Bang? Misalkan udah janjian, batalin, dan lain sebagainya, gimana? Apa baik-baik semua narasumber itu? Nah, itu benar-benar tempat buat belajar banget sih untungnya gitu. Karena nggak semuanya bisa terima ditaruh di situ. Saya pun pertama kali ditaruh di sana juga kaget banget Pak Ujang. Loh, salah apa saya ditaruh di program kriminal gini gitu. Ya udah, kerjaannya setiap hari ke kantor polisi gitu. Pertama kali lihat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat Ujang Komarudin di seluruh Indonesia? Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang apa ya, news anchor ini, seorang tokoh muda di bidang pertelevisian. Jadi masih muda usianya. Apa ya? Bagi saya, beliau bukan hanya sosok yang apa ya, sering mewawancarai saya gitu ya dulu gitu. Eh, tapi sekarang giliran saya mewawancarai beliau, dan beliau itu seorang apa namanya, news anchor yang menurut saya pengalamannya perlu dibagi di apa namanya, Ujang Komarudin Channel ini gitu loh. Kenapa? Karena mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi bukan hanya apa, ilmu itu milik apa namanya pribadi, tapi bagaimana bisa dibagi kepada seluruh rakyat Indonesia, itu penting. Nah, saya sapa dulu nih, ada Bang Reza Helmi. Apa kabar Bang Reza? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nah, Ujang, terima kasih banyak kesempatannya. Jadi sama-sama Bang posisinya Reza. kebalik ya. Kalau biasanya saya wawancara Pak Ujang, sekarang gantian saya diwawancara. Ya, itulah dunia kadang-kadang terbalik-balik Bang Reza. Saya kenalkan dulu ya lebih lanjut. Jadi Bang Reza ini sekarang sebagai mahasiswa pasca sarjana jurusan komunikasi politik, bukan main-main, komunikasi politik di Universitas Paramadina gitu. Nah, dulu sering ini ketemu saya dari 2017, saya ingat mewawancarai saya di rumah ya ke rumah, saya di Al-Azhar ya ke Al-Azhar, saya lagi di kampus UI ya di kampus UI, saya lagi di Geraha Insan Cita ya dikejar oleh beliau di Geraha Insan Cita. Menurut saya ini luar biasa perjuangan beliau untuk eksis ya di dunia pertelevisian. Nah, saat ini beliau adalah news anchor atau presenter ya di CNN TV Indonesia. Wah, kalau kita bicara CNN itu, mohon maaf ya, narasumbernya itu narasumber terseleksi gitu. Termasuk termasuk news Termasuk Pak anchor-nya. Ujang. Pak Ujang juga sering loh datang ke CNN ya Pak ya. Termasuk news anchor-nya, termasuk presenternya. Kalau sudah masuk di CNN, itu artinya terseleksi. Artinya adalah Bang Reza ini adalah seorang sosok presenter yang apa namanya luar biasa gitu. Yang artinya tidak diragukan lagi lah kapasitasnya sebagai seorang news anchor. Nah, Ya, mari kita lihat apa namanya sharing dari beliau terkait bagaimana suka duka pengalaman menjadi apa namanya dari reporter, news anchor, dan tentu apa namanya pengalaman-pengalaman yang menarik dari beliau. Bang, ya. kira-kira saya mau nanya dulu loh, kenapa sih berminat di dunia news anchor gitu kan? Apakah pengen terkenal gitu kan? Apakah memang pengen jadi selebriti gitu kan? Atau apakah memang nyari jodoh presenter-presenter yang lain yang cantik-cantik itu? Kira-kira Sebenarnya apa nih enggak. Bang Reza? Jadi sebenarnya ini semua nggak ada rencana sama sekali, Pak Ujang. Kalau dulu waktu kecil cita-cita saya memang mau jadi jurnalis, mau jadi wartawan. Karena waktu kecil saya kebetulan lahir 91 dulu, jadi waktu kecil sempat ngelihat bagaimana kejadian saat 98 gitu. Ngelihat saat itu live di TV, seberapa kerennya para jurnalis di sana melaporkan langsung saat keadaan kacau dan segala macam. Dan waktu itu saya juga masih SD, masih 7 tahun berarti ya. Dan itu udah langsung kepikiran, oke, sepertinya nanti kalau dewasa saya mau jadi wartawan deh gitu. Walaupun saya kuliahnya dulu justru belajarnya HI segala macam, tapi setelah lulus S1 langsung kejar, saya harus kerja di media manapun gitu. Nah itu semua udah dicoba Pak Ujang, dari magang dulu, pernah magang di majalah juga, pernah magang di radio gitu, sampai akhirnya kerja di TV dulu awalnya di B Channel dulu pertama kali Pak Ujang, sampai akhirnya sekarang udah berarti kurang lebih 6 hampir 7 tahun lah saya di TV.
Wah, luar biasa ya. Kita baru tahu nih pengalaman beliau. Padahal kita sering ketemu kalau wawancara, tapi kita belum dalam tuh melihat dan menilai sosok dari Bang Reza Helmi ini. Nah, kita gali lagi nih. Kira-kira sudah punya pacar belum nih, Bang? Aduh, Ini kita pertanyaan yang ringan-ringan aja dulu ini. iya, sejauh ini masih sendiri sih karena ya udah kesibukan dari kerja terus ditambah juga masih kuliah sekarang kan Pak. Jadi fokusnya emang ke karir dan pendidikan dulu. Nanti rencananya setelah S2 barulah kita mulai serius menjalin hubungan biar langsung ke pernikahan gitu. Nah, guys, kita dengar langsung dari beliau ya. Apalah sosok yang ganteng, yang cerdas, yang prestatif, tentu banyak dikejar nih oleh insan-insan muda, mudi putri-putri Indonesia ini ya. Baik, Bang, saya lanjutkan ya. Kira-kira apa sih suka duka ya? Abang menjadi reporter di lapangan, lalu juga mengejar-ngejar narasumber tuh. Nanti lalu di studio gitu kan menjadi presenter. Itu kira-kira apa suka dukanya itu? Oke, jadi bisa dibilang perjalanannya lumayan panjang, Pak Ujang. Karena yang tadi saya bilang benar-benar nggak ada rencana sama sekali. Semua media udah dicoba dari waktu itu sempat ngelamar ke online, ngelamar ke cetak, sampai koran cetaknya gitu kan. Radio juga akhirnya magang gitu sampai ternyata rezekinya masuknya di TV gitu. Di TV pun sebenarnya nggak ada bayangan sama sekali untuk jadi news anchor kayak sekarang gitu karena emang rencananya ya udah saya mau jalan jadi reporter mau cobain semua segala macam tapi ternyata dikasih kesempatan di Trans 7 jadi waktu itu saya pertama di B Channel, akhirnya dia ganti nama jadi RTV sekarang gitu. Nah itu 2 tahun pertama cukup berat di sana karena nggak ada pengalaman sama sekali dan masih baru juga. Jadi benar-benar sama-sama belajar semuanya, belajar dari bawah juga dan dulu ditempatkannya di program kriminal. Jadi, nah itu benar-benar tempat buat belajar banget sih untungnya gitu. Karena nggak semuanya bisa terima ditaruh di situ. Saya pun pertama kali ditaruh di sana juga kaget banget Pak Ujang. Loh salah apa saya ditaruh di program kriminal gini gitu. Ya udah kerjaannya setiap hari ke kantor polisi gitu. Pertama kali lihat jenazah di sana, ngerjain kasus-kasus berat sampai kasus mutilasi segala macam, ya udah dipelajarin di awal dan dari situ benar-benar belajar banyak, jadi kenal sama orang-orang lain, dari media lain, dari senior, dekat sama polisi, dan segala macam. Benar-benar belajar di sana. Sampai akhirnya dapat kesempatan pertama kali siaran itu cuma dapat segmen, Pak Ujang, waktu itu. Segmen bola yang cuma sekitar 10 menit. Gitu. Tapi ya benar-benar kesempatan yang harus dimanfaatin kan, karena saya ngerasa, oh berarti saya udah dipercaya nih. 2 tahun berada di program kriminal gitu yang cukup berat dikasih segmennya segmen olahraga ini dua hal yang benar-benar berseberangan yang satu harus benar-benar kaku kriminal terus yang satu sport benar-benar harus luwes gitu ya udah akhirnya benar-benar dimanfaatkan 1 bulan waktu itu siaran sport 2 bulan kemudian dapat telepon dari Trans 7 ternyata mereka ngelihat saya siaran di sana dan ditawarin untuk siaran di Trans 7 ya udah nggak ada salahnya buat dicoba sih baru deh pindah ke Trans 7. Keren, keren. Nah, saya ingat di Trans 7 itu Bang Reza ini wawancara saya terkait dengan Pilkada DKI putaran kedua tuh. Saya ingat di Bener. kampus, saya masih ingat sampai hari ini juga kita dekat dan akrab ya sudah seperti saudara saya dengan beliau. Nah, ketika menjadi reporter, nah kita nanti kita bicara terkait dengan news anchor-nya ya, reporter dulu. Nah, ada nggak sih narasumber yang nyebelin, Bang? Misalkan udah janjian, batalin, dan lain sebagainya, gimana? Apa baik-baik semua narasumber itu? Oke, saya bingung boleh dibahas nggak ya? Nggak apa-apa kita bahas ya. Tapi Jangan saya nggak sebutkan akan orang sebutin ya. namanya Ya, siapa. betul, betul, jangan, jangan. pasti pasti ada aja Pak Ujang. Harapannya kan semua sebaik Pak Ujang ya, yang kalau saya hubungi malam-malam gitu. Jadi oh ya sebagai gambaran dulu, teman-teman, kalau kita kerja di news itu
semua berubah secepat itu. Jadi benar-benar berubah cepat. Jadi diharapkan kontak dengan narasumber secepatnya dan harapannya dapat balasan secepatnya gitu. Karena yang ditungguin informasinya sama pemirsa lagi, balik lagi gitu kan. Nggak jarang kita dapat narasumber yang kadang di WhatsApp-nya sekarang, berbalasnya besok gitu. Karena biasanya plottingan atau jadwal kerja kita dapatnya malam nih, Pak Ujang. Jam 8 sampai jam 9 malam gitu. Makanya biasanya saya baru WhatsApp kalau misalnya udah agak kemalaman ya paling besok paginya gitu. Narasumber yang balasnya lama tuh banyak gitu. Walaupun kita udah kenalin, misalnya selamat malam Pak, perkenalkan saya Reza dari CNN Indonesia. Kita akan wawancara soal ini. Apakah Bapak bersedia? Kalau bersedia, waktunya kapan dan lokasi di mana? Nanti kita akan samperin. Itu kan biasanya. Ada pula yang cukup bikin nganga balasannya Pak Ujang. Jadi saya ingat banget ini orang lagi penting, kira-kira? Lagi dikejar-kejar sama semua media gitu. Terus ya udah biasa saya dikasih tugas itu, saya WhatsApp kan, Pak bolehkah saya wawancara besok mengenai item A, B, C gitu. Dia nggak balas. Paginya dia baru balas gitu. Oh iya oke silahkan gitu. Oh baik Pak, boleh tahu lokasinya di mana dan jam berapa gitu. Oh iya jam 2 pagi aja gitu. Minta jam 2 pagi. Terus saya tanya kan, Bapak ini serius atau bercanda gitu. Dia cuma balas hahaha. Udah, dari balas lagi. Saya tuh bingung Pak. Maksudnya gimana ya? Kita kan sama-sama membutuhkan gitu. Saya butuh narasumber untuk menyelesaikan pekerjaan saya dan bukan tidak mungkin narasumber juga membutuhkan kita media untuk baik dia untuk klarifikasi dan juga untuk membuat nama dia lebih baik di media gitu kan Pak. Karena kita kasih kesempatan untuk berbicara gitu. Tapi jatuhnya seperti mempermainkan gitu. Walaupun saya juga jadinya ketawa aja sih. Oh ya udah mungkin karena saat itu saya masih di Trans 7 kan. Mungkin bargain power kita kurang kuat Pak. Karena karena dia kasusnya lagi bagus, mungkin dia akan pilih ke media-media yang news banget gitu. Misalnya TV One, Kompas TV, atau CNN gitu. Mungkin dia akan pilih itu dibandingkan dengan kita yang TV keluarga saat itu. Jadi makanya ya udah saya juga cuma ketawa aja dan nganga aja. Wow, ternyata dibalasnya kayak begitu sih. Menarik teman-teman ya. Yang pasti bukan saya kan? Bukan. Kalau Pak Ujang selalu siap sedia gitu dimanapun ya. Kita memang tugasnya melayani teman-teman bermedia, Bang Reza. Dan makanya kita selalu akrab hingga saat ini gitu. Bang, kalau tadi reporter, sekarang tantangan menjadi news anchor ya kan. Saya sering tampil dulu tuh, saya lihat Bang Reza lagi di studio, lagi tampil membawakan sebuah acara di Trans 7, termasuk di CNN gitu kan, saya lihat dengan gagahnya, dengan rapihnya gitu kan. Kira-kira karena sudah terbiasa, apakah deg-degan, apa enggak gitu kan. Rasa nervous itu apa masih ada apa enggak, apa udah jalan aja karena udah terbiasa gitu. Kira-kira seperti apa ceritanya itu? Sebenarnya masih ada sih Pak. Setiap hari, setiap saat mau siaran tuh rasa deg-degan tuh masih ada. Walaupun kita udah dikasih kesempatan untuk belajar dan segala macam, tapi balik lagi perpindahan saya ke CNN ini bikin banyak banget belajar. Kalau di Trans 7 dulu kurang lebih 5 tahun, benar-benar yang udah safety net aja gitu. Semuanya udah jadi rutinitas, dan saya juga di program yang sama kan waktu itu, jadi benar-benar sudah memahami lah apa yang harus dilakukan dan segala macam gitu. Tapi ketika pindah ke CNN, tantangannya justru baru. Saya banyak coba program baru, dapat ngerjain breaking news juga yang benar-benar bikin benar-benar ditantang kemampuan kita, baik berbicara, ketenangannya gitu, dan juga nervousnya benar-benar jangan sampai kelihatan ketika bawain breaking news. Itu yang menjadi tantangan baru sih Pak. Jadi kalau misalnya dibilang apakah masih deg-degan, ya masih. Apakah sudah terbiasa? Ya memang sudah terbiasa, tapi balik lagi treatment-nya akan berbeda setiap program, dan saya berkesempatan masuk ke CNN, bisa nyobain banyak program, banyak belajar juga sih jadinya Pak. Nah, kira-kira kalau ada anak-anak muda nih di seluruh Indonesia yang pengen jadi reporter di TV, lalu pengen jadi news anchor, kira-kira syaratnya apa ya? Apakah punya duit gitu ya? Apakah ganteng? Apa berprestasi? Kira-kira apa dari pengalaman Bang Reza?
Oke, sebenarnya sekarang lebih gampang sih. Atau musik mungkin kalau orang-orang bilang apakah dari tampang, nggak juga sih, karena setiap setiap channel, setiap TV pasti punya seleranya masing-masing gitu. Dan sekarang sudah bervariasi, baik dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, semua punya kesempatan. Mau kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus gitu, semuanya bisa gitu. Yang penting adalah kemampuan. Apakah harus ada channel orang dalam dan segala macam? Saya buktiin saya nggak kenal sama sekali. Ini industri baru bagi saya dan alhamdulillah saya punya kesempatan. Ini berarti total berapa? Sudah 7 tahun kurang lebih Pak. Saya berada di industri ini gitu. Jadi yang paling penting sih itu mau belajar dan melatih apa ya, kemampuan berkomunikasi sih itu yang penting gitu. Atau Wah. bahasa santainya gampang ngeles lah Pak. Ilmu ngeles benar-benar kepake banget di sini. Luar biasa, sudah punya strategi dan trik tersendiri nih kalau Bang Reza, karena sudah berpengalaman. Bener, Bang, apalagi kalau misalnya kita live dengan 2 atau 3 narasumber, misalnya 2 gitu yang berseberangan, satu A, satu B, ya kalau kita nggak pinter-pinter ngeles, kalau kita nggak jago gitu nanti netizen, karena balik lagi, program kita pasti akan diupload ke YouTube kan, nah, nanti netizen bisa ngecap tuh, oh ini presenternya berat sebelah gitu, lebih mendukung pemerintah, lebih mendukung yang ini atau anti pemerintah gitu. Sebenarnya itu kan nggak boleh. Apapun preferensi kita gitu, tapi itu nggak boleh kelihatan di media. Ketika kita kerja ya kita sebagai yang netral di tengah. Setelah kerja mau kita condong ke pemerintah ataupun anti pemerintah ya nggak masalah. Yang penting itu tidak ditampilkan. Nah itu ilmu ngeles tuh penting di situnya Pak. ya, ini ingat deh strategi dari beliau, ilmu ngeles. Nah, terakhir nih Bang, kira-kira pesan-pesannya apa untuk apa namanya teman-teman di pemirsa Ujang Komedian Channel di seluruh Indonesia nih, bahkan di seluruh dunia nih. Ada teman-teman dubes-dubes juga pada nonton di Oh, channel iya. saya. Kira-kira apa sih pesan Abang? Oke, pesan saya sih sebenarnya kalau misalnya mau jadi jurnalis, sekarang udah gampang banget. Kita modal HP, rekam, dan upload pun itu udah jadi berita tersendiri gitu ya. Saya juga harapannya besar banget untuk ada regenerasi, jadi wajah-wajah baru yang masih muda segala macam, biar lebih banyak lagi di TV kita gitu. Walaupun memang orang akan lebih banyak pilihannya sekarang. Jadi kan news channel itu nggak cuma dari TV aja, sekarang dari kabel pun ada, seperti CNN, Berita Satu itu kan dari kabel, atau MNC Group juga banyak kabelnya gitu. Ada lagi media online yang masuknya seperti C Today, televisi online dan segala macam, itu juga banyak. Jadi kesempatannya benar-benar luas, apapun bisa dilakukan, yang penting adalah ilmu komunikasinya, itu harus jago, selalu update tentang info terkini, jadi diri sendiri, itu penting, jago ngeles, sama satu lagi percaya diri sih. Itu aja sih. Wah, tuh guys, lihat luar biasa kita sudah dapat ilmu dari beliau ya. Tentu nanti jangan lupa nih tonton di Ujang Komedi Channel pengalaman beliau tadi ya. Makasih loh Bang Reza atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan selalu sehat. Salam buat Amin. keluarga ya. Ini Amin. guys sekali lagi jangan lupa kuncinya apa? Beliau belum nikah. Saya tambahin sedikit, Pak Ujang. Siap, Nah, kalau siap. misalnya teman-teman masih penasaran atau mau tanya, boleh hubungi saya, cari di Instagram aja, @rzhlmi, atau cari Reza Helmi. Nanti bisa DM atau komen, insya Allah nanti saya Reza, balesin. sekali lagi Sama-sama. Terima sehat-sehat kasih selalu. juga saya diundang di sini Ini atas luar kesempatan. biasa ini apa saya punya tamu kehormatan seperti beliau. Terima kasih. Sampai jumpa Terima kembali. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.